akan dibabarkan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Melalui unggahan akun TikTok FIFA Goal Indonesia, mantan Presiden klub Inter Milan tersebut mengabarkan kabar menyenangkan tersebut kepada halayak. Tom Haye dan Ragnar sudah bisa main di tanggal 26 Maret. Mudah-mudahan mantap. kita segera selesaikan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi persiapan timnas Indonesia yang sudah terbang ke Hanoi ya, dan akan bermain di leg yang kedua pada tanggal 26 yaitu hari Selasa menentang Vietnam. Dan laga kedua ini juga skuad lengkap yang dibawa oleh Sintayong ke Vietnam, dan mungkin ini perkembangan terbaru daripada Indonesia, dan kemungkinan pemain yang tidak dapat bermain yaitu Tom Haye dan juga Oratmangun itu bisa bermain ketika menentang Vietnam di leg kedua ini. Apapun kita nantikan saat-saat yang terakhir nanti, bagaimana Sintayong punya tactical dan dia first 11 siapa-siapa yang sahaja yang dapat bermain untuk first 11 nanti. Jadi itu yang kita lihat dulu dalam video ini guys, bagaimana skuad lengkap laga kedua Indonesia ini. Jadi gelandang Vietnam juga yang sebelum ini agak heran ya dengan perkembangan timnas Indonesia. Bagaimana bisa timnas Indonesia dapat bermain dengan begitu baik, mengekang semua serangan-serangan daripada Vietnam ketika di GBK di perlawanan leg pertama itu. Jadi yuk guys, kita semak daripada channel Garuda Space ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa basa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Curhatan gelandang Vietnam jelang laga kedua. Pastikan 2 amunisi baru. Erick Thohir ungkap kabar baik. Punggawa Garuda yang tampil kurang maksimal lawan Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita simak guys, dia punya informasi terkini. Skuad lengkap yang dibawa Sintayong di leg yang kedua ini siapa saja? Pastikan 2 amunisi baru. Erick Thohir pastikan 2 amunisi baru. Kabar baik berhembus untuk timnas Indonesia pasca pertandingan pertama melawan Vietnam. Bakal menghadapi pertarungan berat kembali di laga tandang melawan Vietnam pada tanggal 26 Maret mendatang. Pasukan Merah Putih dipastikan bakal mendapatkan amunisi baru di momen tersebut. 2 pemain keturunan anyar timnas Indonesia yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun dipastikan sudah bisa tampil. Sudah bisa tampil guys. Perpindahan kewarganegaraan dan potensi selesainya perpindahan ini guys, saya mau tengok ini Ragnar Oratmangun ini di penyerang nanti. Saya pasti kalian juga tertunggu-tunggu dengan bagaimana Oratmangun ini memainkan peranan yang penting nanti ketika leg kedua ini. Kita nantikan guys. Yang mereka lakukan beberapa hari ini. Kepastian tersebut bahkan dibabarkan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Melalui unggahan akun TikTok FIFA Goal Indonesia, mantan Presiden klub Inter Milan tersebut mengabarkan kabar menyenangkan tersebut kepada halayak. Tom Haye dan Ragnar sudah bisa main di tanggal 26 Maret. Mudah-mudahan mantap. Kita segera selesaikan. Ujar kita tengok guys Oratmangunnya di bagian penyerang. Hal yang pasti debut Tom dan Ragnar di timnas Indonesia sangat dinantikan. Jika benar bisa tampil nanti, diharapkan kedua pemain ini dapat membawa skuad Garuda meraih hasil positif di markas Vietnam. Mudah-mudahan lah. Dengan begitu timnas Indonesia sekaligus berhasil memutus catatan buruk kala bertandang ke Hanoi Vietnam. Tak hanya itu saja, asa timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran selanjutnya pun akan semakin terbuka. Sebelumnya, bek anyar timnas Indonesia J.I. sukses menunjukkan kualitasnya di laga debut kontra Vietnam. Pengalaman serta didikan sepak bola Eropa membuktikan bahwa J.I. menjadi idola baru pecinta sepak bola tanah air. Untuk itu, jika Ragnar Oratmangun dan Tom Haye mampu menunjukkan performa apik di laga debutnya, bukan tidak mungkin keduanya juga bakal mencari sorotan supporter Garuda yang menegaskan bahwa Sintayong tak salah pilih pemain keturunan. Sintayong dia memang pilih yang grade A punya penggawa Garuda yang tampil kurang maksimal lawan Vietnam. Siapakah dia? Mungkin Hoki Caraka.
Betul. Hoki Caraka Pertama, Hoki Caraka. kurang maksimal ya. Penyerang Sebab dia muda lagi, Pak. Sleman Hoki Caraka tampaknya masih belum bisa memberikan penampilan terbaiknya pada pertandingan melawan Vietnam Ramadan ini. Sanantan tidak Hoki dikasih tampil main sebagai ya. starter menemani Rafael Struijk di lini serang. Sayangnya penampilan pemain berusia 19 tahun ini belum begitu terlihat. Ada beberapa momen yang membuat striker muda timnas Indonesia itu masih harus banyak belajar. Karena kontribusinya yang minim di lini serang timnas Indonesia ini, Hoki Caraka harus mengakhiri penampilannya lebih cepat. Dia langsung ditarik keluar pada awal babak kedua dan digantikan oleh Egy Maulana Fikri. Digantikan oleh Egy Maulana. Yaakob Sayuri. Kedua, Yaakob Yaakob Sayuri. Sayuri pun kurang menyerlah juga ya. Pemain timnas Indonesia lainnya yang dianggap bermain di bawah standar pada pertandingan ini ialah Yaakob Sayuri. Winger PSM Makassar itu sebelumnya dapat kesempatan bermain sejak menit pertama. Namun akselerasi pemain yang dikenal dengan kecepatannya ini belum begitu maksimal. Bahkan sektor yang ditempati Yaakob menjadi sisi yang paling sering dieksploitasi oleh timnas Vietnam. Mungkin Yaakob juga cukup Yaakob kesulitan punya membantu posisi serangan pada ini babak pertama. Itulah sebabnya lebih LPY sesuai tarik keluar mungkin dan Sadil menurunkan kan. Sandy Walsh pada awal babak kedua. Tapi itulah Sinteyong punya percaturan yang tersendiri kan. Ketiga, Nathan Joaon. Ya, Nathan Joao pun belum lagi berapa tampil maksimal Duel ya. antara timnas Indonesia melawan Vietnam menjadi momen yang spesial bagi pemain naturalisasi asal Belanda, Nathan Joaon. Sebab dia akhirnya bisa mengukir penampilan debutnya bersama skuad Garuda. Keputusan Sinteyong memang cukup mengagetkan karena langsung memasang Nathan sejak menit awal sebagai starter. Dia masih terlihat membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan permainan timnas Indonesia. Perlukan masa lagi lah. Nathan masih belum bisa bermain padu ketika membangun serangan dengan rekan-rekannya. Namun dari segi defensif, penampilan pemain berusia 22 tahun ini terhitung cukup oke. Oke lagi. Ini Tak terima Vietnam. kekalahan, gelandang Vietnam curhat senjata tajam timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari gelandang Vietnam Nguyen Thi Son yang mengaku kecewa timnya gagal mengantisipasi lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Sebagaimana diketahui, lemparan tajam Pratama Arhan menjadi momok mematikan bagi Vietnam dalam beberapa pertemuan terakhir. Sementara selepas pertandingan, Nguyen Thi Son mengaku kecewa Vietnam tak mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, ia menilai The Golden Star sudah melakukan persiapan matang untuk mengantisipasi lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Meski sudah berjuang dengan sepenuh tenaga, tetapi Nguyen Thi Son menyayangkan Vietnam harus menelan kekalahan tipis dari timnas Indonesia. Berhabis dorang nanti main di Hanoi ini. Itu pun bertekad untuk membalaskan kekalahan saat bermain di Hanoi dan menjaga asal lolos ke putaran selanjutnya. Saya sangat sedih tim tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Seluruh tim mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk menghadapi lemparan Tapi ada juga pemain situasinya terjadi dengan Vietnam cepat. ini yang Ujar jauh Nguyen lemparan ke Thi dalamnya Son. kan. Sementara itu, kiper Vietnam Nguyen Philip mengaku melihat statistik pertandingan yang begitu mengecewakan. Nguyen Philip menilai tak menemukan adanya satu ancaman pun dari 2 kali percobaan rekan setimnya yang mengarah ke sasaran. Kiper berusia 31 tahun itu menekankan pentingnya ketajaman untuk mencetak gol ditingkatkan oleh para pemain Vietnam. Apa yang terjadi pada laga kemarin tak boleh terulang saat mereka menjamu timnas Indonesia di Maiding National Stadium 26 Maret mendatang. Oke, kita tengok nanti 26 Maret nih guys. Macam mana? Oke guys, sudah semestinya skuad lengkap yang akan dibawa oleh Sinteyong dan 2 amunisi baru ini yaitu Ragnar Oratmagun dan juga Tom Haye ini menjadi satu lagi senjata utama untuk timnas Indonesia ketika menentang Vietnam di leg yang kedua ini. Dan saya melihat beberapa video permainan yaitu Ragnar Oratmagun dan juga Tom Haye ya di klub mereka di Belanda. Mereka mempunyai contoh Ragnar ini, dia mempunyai satu permainan yang begitu cerdas sekali di bahagian lini serangan ya. Dia cepat membuka ruang, membantu rakan dan juga ketika mempunyai
peluang, dia dapat mencetak hasil akhir itu dengan baik sekali. Ini Ratnar Oratmangun. Sebab itu saya ingin sekali melihat ketika dia bermain dengan timnas Indonesia ini di bagian lini serangan ini, bagaimana keadaannya nanti ketika menentang Vietnam di leg yang kedua ini. Oke, tentang Tom Haye ini juga, saya melihat juga beberapa videonya ya, Tom Haye ini. Tom Haye ini seorang yang punya ketenangan dan disiplin yang baik di dalam lapangan itu, sentiasa menjaga posisinya dengan baik, dan dia juga punya banyak idea-idea yang baik dan mengatur permainan position ball-nya dengan dapat menenangkan keadaan. Itu Tom Haye pula. Dia tidak terlalu tergopoh-gapah. Jadi kedua ada pemain ini kalau digandingkan dengan Ivar Jenner dan juga Rafael Strik ya, di bagian serangan, bagian gelandang, dan di bagian lini belakang itu sudah semestinya ada Justin Hubner, J. Ejas, dan juga mungkin kalau Rizky Ridho ada ditampilkan juga, masih diberi kepercayaan oleh Sinteyong, itu amat baik sekali. Dan di lini belakang itu ada banyak lagi, ada Sandy Walsh juga kalau bisa bermain, Asnawi Mangku Alam juga ada. Jadi banyak pilihan Sinteyong. Apapun, kita ingin melihat dua amunisi baru ini sebenarnya, yaitu Tom Haye dan juga Ratnar Oratmangun ini. Mereka ini debut yang pertama dengan timnas Indonesia ini. Kita mendoakan kedua-duanya dapat memberikan peranan yang baik ketika menentang Vietnam di leg kedua, dan saya ingin menyaksikan Ratnar Oratmangun ini mencetak gol sebenarnya ketika leg kedua ini. Walaupun kita ketahui Vietnam juga akan berusaha sebaik mungkin ya di gelanggang sendiri di Hanoi nanti, dan mereka juga ingin membalas dendam terkait kekalahan mereka di Indonesia ini. Jadi sudah semestinya ini akan diseimbangkan nanti taktikalnya oleh Sinteyong. Dan beberapa pemain Indonesia yang kurang maksimal ya, seperti Hoki Caraka yang masih banyak perlu diperbaiki, masih muda ya pemain ini. Begitu juga dengan Yaakob Sayuri, Nathan Joon pun walaupun punya pengalaman di luar, tetapi ini ada leg pertamanya ketika menentang Vietnam di GBK itu, dia perlu banyak juga menyesuaikan diri dengan pemain-pemain lainnya, cepat beradaptasi dan cepat untuk berinteraksi lah dengan pemain-pemain yang sedia ada. Jadi mudah-mudahan semua dapat disatukan kembali oleh Sinteyong, dan kita mengharapkan taktikal Sinteyong kali ini akan membuahkan hasil di leg yang kedua. Kita doakan bersama. Begitu juga dengan Malaysia akan menentang Oman pada tanggal 26 juga, bermain di Malaysia. Saya juga mendoakan semoga Malaysia juga akan bangkit kembali selepas kalah 2-0 kepada Oman di Oman pada kemarin guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri guys, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jika kalian suka dengan reaksi video saya juga, jangan lupa untuk mendukung channel Askalani Studio ya, dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Saya menghargai dukungan kalian. Tanpa dukungan kalian, saya tidak akan berada di komentar video ini guys. Saya sangat menghargainya dan saya mendoakan kalian dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.